Hai teman-teman, selamat bertemu lagi dengan saya. Dalam kali ini kita akan membahas mengenai rangkaian interlock. Tapi sebelum kita membahas mengenai rangkaian dan pengawasan interlock, ingat jangan sampai lupa dengan tombol tekan. Di mana tombol tekan itu ada beberapa macam warna, ada yang merah, yang kuning, yang hijau. Lihat gambar daripada simbolnya. Ini kalau simbol daripada NC, ya, tombol NC. Ini simbol daripada tombol NO. Tetapi di sini ada simbol tombol NONC, artinya NC dan NO itu digabungkan dalam satu komponen. Misalnya seperti ini. Ya, di dalamnya itu ada NC, ada NO sudah disediakan. Cuma kita mau pakai yang mana aja terserah. Apakah kita nanti memakai NO-nya doang atau kita menggunakan NC-nya doang, terserah. Atau boleh juga dipakai. Ini NC-nya pakai, NO-nya juga dipakai, boleh. Ya, itu jangan kita sampai lupa. Yang berikutnya itu lampu indikator. Lampu indikator juga sangat penting di dalam pembuatan kontrol. Ingat simbolnya seperti ini. Ini simbol daripada lampu-lampu indikator. Ya, ini juga jangan sampai dilupakan karena berhubungan dengan sistem pengontrolan. Yang berikutnya yang tidak kalah penting yaitu kontaktor. Ini juga kontaktor ini jangan sampai kita lupa. Ada beberapa tipe daripada kontaktor, ada beberapa merek daripada kontaktor, tapi kita tidak mempengaruhi terhadap itu. Kita harus ingat, ini adalah gambar daripada simbol-simbol kontak yang ada di dalam kontaktor. Nah, dulu dikatakan ada simbol koilnya ini. Nah, kontak utamanya adalah di kontak nomor 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kenapa dikatakan kontak utama? Karena di kontak inilah nanti akan dihubungkan dengan beban. Ya, di kontak inilah nanti yang dihubungkan yaitu beban listriknya. Yang berikutnya ada juga yang dikatakan kontak bantu. Kontak bantu dikatakan karena kontak inilah yang biasa dipakai untuk kontrol. Ya, kontak inilah yang biasa dipakai untuk kontrol. Ada di sini 1314 kontak NO, ada 2122 kontak NC, ada juga 3132 kontak NC, ada 4344 kontak NO. Jadi mana nanti yang kita pakai adalah kita harus tahu ini biasanya untuk beban, ini biasanya untuk kontrol. Jadi jangan dicampur aduk. Yang berikutnya, di sini sudah dijelaskan A1, A2 itu adalah magnet. Ya. Baru di sini 1, 2, 3, 4, 5, 6 ini kontak utama. Ya. Di sini 13, 14, 21, 22, 31, 32, 43, 44. Jadi hal-hal seperti ini jangan kita lupakan kalau kita di dalam melaksanakan memasang instalasi kontrol ataupun memasang pengawasan di dalam pengendali. Terus kita masuk kepada rangkaian interlock. Ya, ini rangkaian interlock yang sebenarnya. Interlock artinya adalah saling mengunci, ya, atau pengunci saling terpaut. Ya, itu artinya interlock. Nah, kalau kita lihat gambar ini sekarang, bahwa di semua komponen ini belum ada yang aktif atau belum ada yang bekerja. Namun kalau tombol ini sudah kita tekan, ini akan maka arus akan lewat dari sini masuk ke sini, masuk ke kontaktor ini K1. Maka K1 akan bekerja. Kalau K1 bekerja, maka semua lengan kontaknya akan berpindah. Contohnya, ini tadinya NC,
dia akan berubah jadi NO, terputus. Ini NO akan berubah menjadi NC. Ya. Ini NC akan berubah menjadi NO. Itu kalau kontaktornya sudah bekerja. Nah, sekarang kalau ini bekerja, ini terputus, ini terputus, ini terhubung. Maka kalau ini terhubung, berarti arus masuk dari sini terus masuk ke lampu. Berarti lampu satu ini, yang merah ini, akan berfungsi atau menyala. Ya, oke. Kalau kita matikan lagi dari sini, kita lepas, maka kembali ke posisi normal. Yang kedua, kalau T2 kita tekan, maka arus akan mengalir dari sini sampai ke sini, sampai ke sini, sampai ke K2. Ya. Maka kalau K2 bekerja, semua kontaknya akan berpindah atau berganti posisi. Misalnya, ini berpindah jadi putus. Ya. Ini juga akan putus. Ya. Tetapi ini akan terhubung. Kalau ini terhubung, ya, maka arus lewat dari sini masuk ke sini, maka lampu 2 itu akan naik. Itu secara umum proses daripada cara kerjanya. Sekarang di mana interlocknya? Ya, kita lihat. Kalau tombol ini kita tekan, otomatis ini akan bekerja. Kalau ini bekerja, berarti ini terputus. Ya, ini terputus, ini terhubung. Maka lampu ini tadi nyala. Interlocknya di mana? Kalau ini terhubung, ini terputus ini. Nah, kalaupun tombol ini kita tekan di saat ini bekerja, maka kontaktor 2 ini tidak bakalan bisa berfungsi. Karena ini sudah diputuskan oleh K1. Ya. Ini sudah diputuskan oleh K1. Karena K1 masih hidup. Ya. Tapi setelah tombol 1 kita lepas, ya, maka tombol 2 bisa beroperasi. Ya. Bisa beroperasi karena ini terhubung kembali. Nah, sekarang kita operasikan. Kita tekan tombol 2, thread. Maka ini arus akan bekerja sampai ke sini. K2 bekerja, maka setiap lengannya itu akan berhubungan atau terputus. Misalnya, ini akan terputus. Ya. Ini akan terputus. Ini akan terhubung. Maka lampu ini kan bekerja. Di saat ini kita tekan, maka ini tidak berfungsi. Tidak bakalan bisa karena ini terputus. Disitulah letaknya yang dikatakan interlock. Oke, kita lanjutkan. Bagaimana cara memasang diagram penguatannya atau penguatan instalasinya? Kita lihat. Ini tadi rangkaiannya. Ya. Di mana di sini kita harus menyediakan komponen-komponen ataupun gambar-gambar seperti ini. Ini yang dikatakan tempat sumber tegangan listrik standby. Ya, tempat sumber tegangan listrik yang standby. Yang berikutnya ini tombol. Ya, tombol tekan on off atau NCNO. Ya. Terusnya 2, kita pasang 2 karena di sini tadi 2, 1 dan 2. Ya. Oke, selanjutnya kontaktor 2. 1, 2. Kontaktor 1, kontaktor 2. Ini ya, kontaktor 1, kontaktor 2. Lampunya juga 2. Lampu 1 dan lampu 2. Ya. Oke, coba kita buat rangkaian penguatannya. Lihat, kita hanya memasang yang jalur yang merah ini dulu. Ya, kita pasang jalur yang merah ini. Jadi nanti dari jangan terjadi kelompat atau ada cadangan. Kita pasang yang utama ini dulu. Lihat, nah, kabel ini masuk ke sini. Jadi ini dia, kabel ini. Ya. Yang berikutnya, kabel ini masuk ke sini. Ya, masuk ke 21. Kabel dari tombol ini masuk ke 21. Lihat, dari sini sampai ke sini. Ya. Terus kita pasang lagi. Nah, dari 22 masuk ke A1. Berarti dari sini sampai ke sini. Nah, jadi yang merah ini sekarang sudah selesai. Lantas kita pasang lagi netralnya. Pasang netralnya. Nah,
Ini netralnya. Dari sumbernya masuk ke A2. Nih, dari sumber N masuk ke A2. Jalur yang merah sekarang sudah selesai. Yang berikutnya yaitu jalur yang ungu ini. Ya, mulai dari sini sampai ke yang ungu terus. Ya, sekarang kita pasang jalur yang ungu. Nih, kita ambil dari sini masuk ke T2. Nih, dari sini masuk ke T2. Berikutnya, kita pasang lagi dari tombolnya ini masuk ke 21. Lihat, dari tombol ini masuk ke sini 21. K1. Ya. Berikutnya, saya pasang dari 22 masuk ke A1. Dari sini masuk ke A1. Sampai di sini sudah selesai jalur yang umum. Sekarang kita masukkan netralnya, dari sini kita masukkan netralnya. Ya, netralnya. Ya, dari sini kita masukkan netralnya di sini. Berarti jalur yang ini sudah selesai. Lanjut ke jalur yang warna hitam. Ya, ini jalur yang warna hitam. Ya, oke, kita pasang. Dari sini masuk ke 43. Ya, dari sini masuk ke 43. Ya. Terus dari 44-nya kemana? Nah, dari 44 masuk ke 31. Dari 44 masuk ke sini. Ya. Terus kemana lagi? Dari sini masuk. Nah, dari 432 masuk ke lampu. Dari 32 masuk ke lampu yang merah. Ya. Oke. Terusnya kita masuk jalur yang ini. Ya, kita masuk jalur yang ini. Ya, jalur yang warna hijau ya, warna biru ya. Kita masuk dari sini. Kita lihat di mana dipasang. Nah, dipasang ini. Dari sini masuk ke 43. Lihat, dari sini masuk ke sini. Ya. Lanjut, mana lagi? Nah, dari mana? Dari 32, dari 43, dari 44 masuk ke 31. Dari sini, ya, dari sini masuk ke sini. Ya. Dari sini masuk ke sini. Selanjutnya, nah, oke, dari 32 ke sini masuk ke lampu nih. Dari sini masuk ke lampu ini. Sudah selesai kan? Tinggal kita pasang netralnya dari sini sampai sini. Kita pasang sekali. Jadi ini jalur netralnya.